Untuk membuat peer assessment, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita turn editing on dulu. Kemudian kita masuk ke pertemuan yang kita mau membuat peer assessment. Jadi misalnya setelah UTS di sini. Kemudian add an activity or resource, klik workshop. Di sini kita beri judul, misalnya di sini peer assessment. Di deskripsinya kita beri deskripsi tentang peer assessment ini apa. Saya sudah siapkan di sini misalnya di sini. Jadi peer assessment merupakan penilaian yang diberikan sesama anggota kelompok untuk menilai kinerja anggota dalam produksi film mata kuliah X misalnya. Kita bisa display ini di course page, artinya di bagian depan yang tadi itu dia akan muncul, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kemudian di sini grading strateginya kita masukkan rubrik. Grade for submission-nya 100 karena ini adalah full point. Grade for assessment-nya juga 100. Oke, kemudian di sini decimal grade-nya kita bisa taruh 2, jadi ini 2 angka di belakang koma. Kemudian submission settings. Di sini ada instruction for submission. Instruction for submission kita beri instruksi. Jadi misalnya instruksinya seperti ini. Sebelum Anda mengisi peer assessment, masukkan terlebih dahulu judul film, nama, dan anggota kelompok. Jadi submission di sini adalah untuk pengelompokan anggota. Jadi siapa yang akan menilai siapa, sehingga itu akan memudahkan kita pada saat kita akan allocate submission. Jadi ini instruction for submission dituliskan seperti ini, misalnya online text, kalau misalkan tidak ada file attachment ini di unclick. Kemudian assessment settings, di sini dimasukkan instruksinya. Misalnya instruksinya di sini, pilih kriteria di bawah ini yang paling sesuai untuk mendeskripsikan teman Anda, misalnya. Nah, kemudian di sini bisa masukkan feedback, tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa, bisa masuk langsung ke availability. Nah, di sini availability, jadi misalkan untuk submission kita memberikan deadline kapan si mahasiswa boleh mengisi nama anggota kelompoknya. Jadi ini kita berikan tanggalnya. Jadi ini duluan. Kita masukkan duluan supaya kita bisa mendapatkan nama anggota kelompok untuk masing-masing kelompok yang ada di dalam kelas. Jadi ini kita bisa set tanggal awalnya dibuka kapan, tanggal akhirnya kapan. Sementara untuk open for assessment ini adalah pada saat mereka menilai teman-temannya. Nah, biasanya ini akan dinilai setelah ini selesai. Jadi setelah submission selesai, kemudian assessment. Open for assessment bisa dalam periode tertentu sesuai dengan kebutuhan kelas, misalnya seminggu atau 2 minggu, terserah dari kebutuhan kelasnya. Kalau ini sudah, kemudian save and display. Kalau sudah, kita akan masuk di dalam setup phase. Nah, di dalam setup phase ini ada edit assessment form, di sini kita klik. Nah, kemudian di bagian description kita isikan kriteria apa yang akan dinilai. Contoh, misalnya saya mau menilai kedisiplinan. Jadi di sini misalnya kedisiplinan dan ketepatan waktu rekan Anda dalam rapat kelompok. Nah, di sini adalah isiannya, dapat berapa dia. Contoh, kalau misalkan dia tidak disiplin atau tidak tepat waktu, misalnya dia dapat 0. Kalau kurang disiplin atau kurang tepat waktu, dia misalnya dapat skornya 1. Disiplin tapi kurang tepat waktu, misalnya dapatnya 2. Di sini disiplin dan tepat waktu, di sini skornya 3, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Kalau misalkan ini biasanya by default akan keluar 3, tapi kalau misalkan kita butuh lebih, bisa ditambahkan lagi di sini. Kalau ini sudah, kita klik. Jadi misalkan ini sudah kriterianya, kita sudah masukkan semua, kita masuk save and close. Tapi kalau misalkan kita belum, kita masih bisa lanjutkan save and continue editing. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal klik switch to next phase. Kemudian kita klik continue. Dan kita akan masuk di submission
phase. Nah, di sini ada allocate submission. Allocate submission baru bisa dilakukan setelah mahasiswa mengisi submission yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka harus menuliskan nama dan NIM anggota kelompoknya.